Ini di Jakarta Selatan, tanggal 2 Oktober, pas habis deklarasi Pak Anies nyapres. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wih, pertanda apa ini ya? Padahal Anies Baswedan baru saja deklarasikan oleh Nasdem capres potensial pada pemilu 2024. Tetapi sehari setelahnya, Jakarta dilanda banjir. Seperti ini. Ya, ini di Jakarta Selatan, tanggal 2 Oktober, pas habis deklarasi Pak Anies nyapres. Ini Jakarta Selatan, ini daerah Mampang ini. Apakah alam menolak ya? Yaitu Anies dicapreskan oleh Nasdem. Biasanya kan judul-judul berita seperti itu ya. Alam menolak, yaitu ketika deklarasi Capres 2024 Jakarta dilanda banjir. Biasanya judul-judul berita seperti itu sih. Ini apakah kebetulan atau tidak ya? Yang jelas memang ya sangat bertepatan sekali. Apalagi tanggal 1 kemarin kita lihat Indonesia sedang berduka, tetapi tetap ngotot mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Dan setelahnya mendeklarasikan tersebut, ya ada banjir di Jakarta. Jakarta dilanda banjir. Padahal Anies juga masih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini kebetulan atau tidak? Ngomong-ngomong dulu, ketika acara akan dihelat yaitu Formula E pada 4 Juni yang lalu, itu sebelumnya juga atap tribun Formula E juga roboh. Itu sebelum acara. Kemarin juga pada saat grand launching JIS, yaitu yang selalu dibangga-banggakan oleh pendukung Anies Baswedan dan bahkan Anies Baswedan sendiri, itu juga pagar pembatas tribun juga roboh. Dan sekarang ini setelah dideklarasikan Anies sebagai Capres 2024, mendadak Jakarta dilanda banjir. Padahal ini belum musim penghujan ya. Kalau musim penghujan ya biasanya sih Desember, Januari lah. Ini sudah seperti ini. Bahkan di sini juga ada sindiran lah. Bu Malida Ida dan Tata Udia di foto-fotonya dijadikan wallpaper home screen iPhone bagus. Ini terlihat juga merekam Jakarta ya ini ya. Wah, ini juga banjir di Jakarta. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kira-kira gimana ya? User balkot mingkem krak. Mampang itu adalah singkatan dari memang empang ya kan. Air parkir yang seharusnya ngurus lagi nampang, bahagianya nampak. Urusannya Pemprov yang penting kerja renang. Gubernur apa sih? Hasil karya Capres Nasdem. Air parkir. Airnya parkir dulu mbak, 5 tahun 400 T. Hasilnya cuma air parkir di halaman rumah dan halaman taman. Bahkan dari PDIP juga mengomentari, Jakarta banjir, Anies sedang euforia diusung jadi Capres Nasdem. Memang hari ini kemungkinan Anies Baswedan ya tampak ceria sekali ya, tampak sumringah bahagia. Karena ada partai yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Nah, kita lihat besok koalisinya seperti apa, di mana Nasdem kalau nggak salah sih memperoleh sekitar 10% suara. Perlu 2 koalisi lagi lah, apakah itu Demokrat, apakah PKS. Ya kalau PKS, Demokrat mau ya syukur. Tetapi kalau sebaliknya ternyata ada calon baru lagi, nah itu baru Nasdem perlu berpikir keras lah. Apapun itu saya ingatkan lagi, pilihlah capres dengan menggunakan akal, logika, dan juga hati nurani yang paling dalam. Dan yang terpenting bisa mensejahterakan rakyat Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Hujan deras mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Selasa 4 Oktober 2022 sore. Sehari sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja dideklarasikan sebagai calon presiden capres dalam pemilu 2024 oleh Partai Nasdem. Banjir melanda permukiman warga di Gang Jamblang, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Video yang menampilkan peristiwa banjir di pemukiman warga tersebut beredar di media sosial.
Salah satunya diunggah akun Instagram Merekam Jakarta. Diduga banjir setinggi lutut orang dewasa itu terjadi karena tembok rumah warga yang berbatasan dengan Kali Grogol jebol. Dalam video yang beredar, terlihat seorang wanita lansia yang masih bertahan meski rumahnya terendam banjir. Lurah Gunung Gita, Rangkuti tidak merespon terkait peristiwa banjir yang terjadi di wilayahnya. Banjir juga sempat terjadi di Jalan Ciledug Raya, tepatnya di persimpangan Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Namun banjir di Jalan Ciledug Raya terpantau surut pada pukul 17. Selain itu, Jalan Haji Nawi Raya, Jalan Kemang Raya, dan Jalan Puri Mutiara 7 juga sempat terendam banjir. Pantauan Tribun Jakarta.com di Puri Mutiara 7 Cipete Selatan, ketinggian air sempat mencapai 60 cm. Jumlah kendaraan terlihat mencoba menerobos banjir meski beberapa dari mereka terhenti di tengah jalan. Jakarta Selatan terdapat 17 RT, terdiri dari Kelurahan Pelamampang, jumlah 13 RT, ketinggian 70 cm di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kali Krukut dan Kali Mampang. Penyebab curah hujan tinggi, luapan Kali Krukut dan Kali Mampang. Kelurahan Bangka, jumlah 1 RT, ketinggian mencapai 100 meter di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kali Mampang. Penyebab curah hujan tinggi, luapan Kali Mampang. Kelurahan Cilanjak Timur, jumlah 2 RT, ketinggian 170 cm di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kali Krukut. Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut. Kelurahan Sukabumi Selatan, jumlah 1 RT, ketinggian 60 cm. Jumlah 11 RT, ketinggian 40 cm. Penyebab curah hujan. Diketahui juga anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi fokus menangani permasalahan banjir dan macet di ibu kota usai resmi jadi calon presiden Capres 2024 Partai Nasdem. Saya kira Gubernur sudah fokus ke Capres, sedang euforia mendapat dukungan partai untuk bacawa pres, kata Gilbert kepada wartawan dikutip pada Rabu 5 Oktober. Gilbert menyampaikan harapan menyelesaikan sejumlah masalah di DKI Jakarta menanti pejabat PJ Gubernur pengganti Anies Baswedan yang bakal ditunjuk Presiden Joko Widodo. Kita hanya bisa berharap ke PJ Gubernur yang akan datang untuk menyampaikan permasalahan Jakarta, ujar Gilbert. Pasalnya, kata Gilbert, dalam 5 tahun kepemimpinannya saja, Anies tidak mampu mengatasi macet dan banjir di DKI Jakarta, apalagi dalam waktu seminggu jelang purna tugas. Diketahui Anies bakal berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang. Selama 5 tahun juga, dia tidak mampu, apalagi dalam seminggu lagi. Mungkin gubernur akan ganti nama jalan yang banjir biar jejak banjirnya hilang, ujar dia. Mengacu pada hal tersebut, Gilbert menyarankan pilihan kepada masyarakat. Dia ingin masyarakat menilai sendiri sosok Anies Baswedan sebagai seorang kepala daerah dari cara ia menyelesaikan permasalahan dan cara pengambilan keputusan. Biarlah masyarakat sendiri apa dampak pilihan gubernur bila tidak mampu mengatasi persoalan, ucapnya. Bahkan juga diketahui, hujan deras mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Selasa 4 Oktober 2022 sore. Sehari sebelumnya padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mendeklarasikan sebagai calon presiden Capres dalam pemilu 2024 oleh Partai Nasdem. Banjir juga melanda pemukiman warga di Gang Jamblang, Kelurahan Gunung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Video yang menampilkan peristiwa banjir di pemukiman warga tersebut beredar di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram Merekam Jakarta. Diduga banjir setinggi lutut orang dewasa itu terjadi karena tembok rumah warga yang berbatasan dengan Kali Grogol jebol. Dalam video yang beredar, terlihat seorang wanita lansia yang masih bertahan meski rumahnya terendam.